Halo jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Kuku di dalam Sapaan Kasih. Nah, Sapaan Kasih kita kali ini sungguh spesial ya, karena kita ada dalam minggu-minggu Prapaskah ya, di mana kita diajak untuk mengenang penderitaan dan juga kebangkitan Kristus. Juga di minggu Paskah minggu depan tanggal 4 April 2021 kita juga akan merayakan perjamuan kudus. Nah, untuk itu Sapaan Kasih kali ini ingin mengajak kita untuk mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus itu dan juga merayakan Paskah bersama-sama. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah ada di depan mata kami sebuah hari raya besar bagi kami umat Kristen merayakan Paskah. Kami bersyukur hampir 40 hari kami sudah hampir menyelesaikan masa aksi penyangkalan diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin semakin mendekatkan diri kami untuk kami mempersiapkan diri merayakan kebangkitan Kristus dan juga merayakan perjamuan kudus-Mu. Tuhan, sapalah kami dalam Sapaan Kasih kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam Sapaan Kasih kali ini adalah melawan musuh-musuh kita. Melawan musuh-musuh kita. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara soal Paskah. Paskah tentu adalah sebuah kabar baik ya. Kenapa? Karena Kristus sudah menang atas maut. Kalau bicara soal Kristus sudah menang atas maut, berarti bagi umat Kristen, bagi orang percaya, maut itu merupakan bukan lagi suatu hal yang menakutkan atau menyeramkan. Berkat Paskah lah Rasul Paulus bisa berkata bahwa maut sesungguhnya telah ditelan di dalam kemenangan, begitu ya. Dan Rasul Paulus katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu yang Rasul Paulus tulis dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa kemenangan atas maut itu ternyata bukan satu-satunya kemenangan yang Tuhan Yesus capai. Sebab musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Demikian Rasul Paulus tulis dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Jadi dikatakan kalau maut itu adalah musuh yang terakhir, artinya sungguhnya ada musuh-musuh lain yang sebelumnya sudah Tuhan Yesus kalahkan. Ya. Dan saya mencatat, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua musuh yang sudah Tuhan Yesus kalahkan sebelum dia mengalahkan maut, ya, menjadi musuh yang terakhir yang dia kalahkan. Musuh yang pertama itu berkisah di Taman Getsemani, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah melihat Via Dolorosa, jalan penderitaan, membentang jelas di hadapan. Di taman itulah Tuhan Yesus berkata, berdoa, ya Bapa, seandainya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ketika saya membaca kalimat doa Tuhan Yesus ini, saya kemudian berpikir, ya siapa sih sesungguhnya orang yang dengan senang hati gitu ya, gembira mau menerima penderitaan seperti yang Tuhan Yesus alami. Secara manusiawi sungguh Tuhan Yesus sesungguhnya tidak mau mengalami semua derita hebat itu. Seandainya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tuhan Yesus pun di dalam Lukas juga merasakan ketakutan, merasakan gentar begitu ya, menghadapi Via Dolorosa yang sudah jelas di hadapannya itu. Sampai-sampai Lukas mencatat bahwa ketika dia berdoa, keringatnya itu, keringat ketakutan, kegetiran, kegentaran itu seperti tetes-tetes darah dalam Lukas 22 ayat 44. Tetapi toh di dalam doanya dia tidak berhenti di kalimat itu. Ia melanjutkan, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup memang tidak selalu berjalan dengan seperti apa yang kita kehendaki. Kehendak Allah tidak selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Bahkan kadang justru bertentangan. Dalam situasi itulah kemudian kita harus memilih. Ya, pertanyaannya kemudian mana yang mau kita pilih? Kalau kehendak Allah itu menyenangkan, tentu tidak sulit kita jalani, kita happy. Tapi bagaimana kalau kehendak Allah itu justru ternyata pahit dan menyakitkan, sama seperti pahitnya cawan yang Tuhan Yesus ambil. Tetapi pahit atau manis kehendak Allah yang pasti Paskah menginspirasikan satu hal, yaitu apa? Penyangkalan diri. Lewat menyangkal diri kita diajak untuk
menjalani apapun yang menjadi kehendak Allah, betapapun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita menaruh ego dan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Itulah kemenangan pertama dalam Paskah, yaitu penyangkalan diri. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Lalu musuh yang kedua, itu berkisah tentang Tuhan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Ketika Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jemaat terkasih, saya ingin mengajak kita untuk membayangkan ketika kita ada dalam satu posisi kita tidak salah apapun, tetapi sebenarnya kita sedang mengupayakan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna buat orang banyak, tetapi kemudian kita difitnah. Kebaikan kita kemudian disalahartikan. Bukan sampai di situ, kita kemudian dilukai, dihianati. Ya. Dalam kondisi yang demikian, rasanya wajar kalau kita kemudian dengan mudah muncul rasa manusiawi kita, yaitu apa? Kita dikuasai kemudian perasaan-perasaan negatif. Kita kemudian bisa sakit hati sama orang, kita bisa kecewa, atau bahkan mungkin kita ingin rasanya balas dendam gitu ya. Tapi Tuhan Yesus ternyata nggak begitu. Di atas kayu salib itu bukan umpatan atau cacian yang keluar dari mulutnya, tapi mulutnya berkata tentang sebuah doa dan sebuah pengampunan. Sebuah doa untuk orang-orang yang dia lihat dari atas begitu ya, orang-orang yang sudah mencelanya, mencacinya, melukainya, prajurit-prajurit yang sudah menyiksanya. Di atas kayu salib itu bukan amarah, bukan nafsu untuk membalas dendam, tetapi lahir sebuah kasih yang tulus, sebuah pengampunan yang tersedia bagi mereka. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bisa jadi tidak juga lepas dari luka hati, luka batin. Bisa juga kehidupan kita, hati kita tertutup oleh lembar-lembar hitam di masa lalu. Ada sakit di sana, ada perih di sana, ada kecewa di sana. Ya mungkin karena ulah teman kita, kolega kita, atau bahkan orang-orang yang selama ini kita pikir baik, yang selama ini dekat dengan kita. Nah, Paskah sesungguhnya memberikan kita inspirasi, yaitu sebuah sikap batin untuk menanggalkan dendam, menanggalkan ego, menanggalkan luka hati, amarah, dendam, benci ya. Dan kita diajak lewat Paskah untuk masuk ke dalam sebuah ranah, yaitu bicara tentang kasih dan pengampunan. Itulah kemenangan kedua yang Tuhan Yesus raih ketika ia menang melawan maut sebagai musuh terakhirnya di hari Paskah. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah hampir 40 hari berada dalam masa aksi penyangkalan diri di minggu-minggu Prapaskah. Sebentar lagi Paskah akan kita jelang, ya sudah ada di depan mata kita. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, sudahkah kita menang melawan musuh-musuh kita? Atau kita masih sampai hari ini masih ikut hawa nafsu kedagingan kita, kita enggan memikul salib dan mengikuti ego, emosi, dendam, luka batin, kecewa, akar pahit. Padahal kesemuanya itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Melalui sapaan kasih kali ini, mari kita menyiapkan hati untuk menyambut Paskah dan perjamuan kudus pada Minggu 4 April 2021. Tinggal minggu depan waktunya. Semoga menjelang Paskah yang semakin dekat, kita pun semakin mendekati karakter-karakter Kristus yang ia taat terhadap godaan, ia tetap menjadi orang yang rendah hati dan juga mau mengampuni. Mari hidup berdamai dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sapaan kasih-Mu untuk kami. Biarlah sapaan kasih ini semakin mempersiapkan diri kami untuk menghadapi, merayakan, menikmati perjamuan kudus pada hari Minggu Paskah tanggal 4 April 2021. Dan biarlah semakin kehidupan kami semakin dekat dengan Tuhan, dan kami hidup damai dengan semua orang sebelum kami menikmati sakramen perjamuan kudus-Mu.
Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kami, biarlah kami juga memberikan pengampunan kepada sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sudah mendengarkan, melihat sapaan kasih kali ini. Semoga ini menjadi berkat dan inspirasi bagi saya dan juga Bapak Ibu semua.